Pemirsa, masa kampanye Pilpres 2024 telah dimulai. Ada paslon yang langsung tancap gas berkeliling menemui masyarakat, namun ada juga paslon yang memilih tetap bekerja. Apalagi Presiden Jokowi baru saja menerbitkan peraturan pemerintah bagi menteri hingga kepala daerah yang jadi peserta pemilu tidak perlu mengundurkan diri dari jabatan dan cukup mengajukan cuti jika berkampanye di hari kerja. Pilpres damai menjadi harapan semua pihak di tengah berbagai isu kecurangan, intervensi, dan intimidasi. Netralitas penyelenggara pemilu, ASN hingga aparat terus disuarakan. Namun bagaimana realitasnya di lapangan? Inilah kontroversi selengkapnya Pilpres damai, wasit jangan jadi pemain. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Jadi pengawas pemilu itu harus jeli, harus tegas, dan harus betul-betul berani. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah statement kegelisahan sebagai orang tua berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu. Saya tidak ingin memberi tanggapan. Baik, Pak Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Bang Ciko Hakim. Selamat malam, Bang Ciko. Malam, Devi. Berikutnya ada Ketua DPP P3 Dahlia Umar. Mbak Dahlia, selamat malam. Selamat malam. Kami juga masih menantikan kedatangan dari Ketua DPP PKS Gamal Albin Said yang masih dalam perjalanan. Kemudian di sebelah kiri saya ada Ketua DPP PSI, Mas Dedek Prayudi atau Mas Uki. Selamat malam, Mas Uki. Selamat malam, Mbak Kemudian juga ada Ketua DPP Golkar Putri Komarudin. Mbak Putri, selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir dan juga ada Direktur Eksekutif Indo Strategik, Mas Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat datang. Malam, terima kasih Mbak sudah Zulfia. hadir. Saya mulai langsung dari Bang Ciko. Pernyataan Bu Mega di acara Rakornas Relawan Ganjar Mahfud itu keras sekali ya. Jadi kemarahan Bu Mega pada penguasa saat ini, apakah memang sudah mencapai puncaknya? Saya rasa tidak seperti apa yang disampaikan. Maksudnya gini loh, Bu Mega ini dalam konteks kita sedang berbicara di hadapan relawan untuk mengobarkan semangat, ya kan? Itu sebenarnya kan pertemuan tertutup ya. Kebetulan memang ada wartawan aja di sana. Dan kita tahu sendiri setiap persona itu mempunyai cara-cara sendirinya untuk mengobarkan semangat kepada anak buahnya, tanda kutip ya. Dan itulah cara Bu Mega dan dari puluhan tahun sebelumnya, dari zaman Orde Baru, ya kan, ketika beliau betul-betul mengalami tindakan-tindakan represif dan intimidatif, dan sekarang juga kita berada dalam posisi di mana kita tahu walaupun tidak terlalu secara hitam atas putihnya tidak seperti itu, tapi kita tahulah kekuasaan ini berada di pihak mana, ya kan? Di pihak mana, Bang Ciko? Pak Jokowi kan anaknya maju, wakil presiden. Berarti Pak Luhut pihak? udah keluarkan statement bahwa dia mendukung Prabowo Gibran, Oke. ya kan? Kita tahu bagaimana operatornya Pak Pratik juga mengumpulkan para pendukung Jokowi untuk mendukung Prabowo. Ini bukan rahasia lagi. Ini kita nggak usah tutup-tutupi lah. Ini Baik. semua bahwa yang kita sebut penguasa, orang akan bilang kadang-kadang pada mengatakan bahwa kan PDI bagian dari kekuasaan. Enggak. Iya. Saya bilang kekuasaan penguasa itu adalah Pak Jokowi, Pak Luhut, Pak Pratik, dan aparatnya adalah polisi, dan sekarang kasatnya adalah mantunya Pak Luhut. Jadi maksudnya itulah PDI kekuasaan. Perjuangan dengan Presiden Jokowi tidak berada di barisan penguasa yang sama lagi? Saya rasa ada sedikit kepergeseran di sana, walaupun kita tetap mendukung pemerintahan ini sampai ke ujung. Ya, tapi kan dalam masa kampanye dan pemilu ini ada perbedaan-perbedaan dalam pilihan-pilihan calon. Nah, ini yang kita harus kasih lihat kepada publik. Oke. Kalau dibilang PDI, selalu orang ini saya ingin menepis anggapan bahwa PDI adalah mayoritas, bukan. Ini kan nggak simple majority.
ya kan? Dikatakan kita punya sekian menteri, nggak mayoritas dari semua, mayoritasnya ada di Koalisi Indonesia Maju kok, ya kan? Nah, kekuasaan ada di sana. Nah, ini yang kita harus jelaskan pada publik juga. Oke, jadi PDI Perjuangan hari ini menolak kalau disebut adalah bagian penguasa yang sama dengan pemerintahan Jokowi. Ketika menghadapi pemilu ini. Ketika menghadapi pemilu ini spesifiknya ya. Tapi ke dalam menjalankan roda pemerintahan ya kita bagian dari itu. Baik, Mbak Putri sebagai kader dari partai yang lahir dari rahim Orde Baru disentil Bu Mega soal Orde Baru. Apa tanggapan Anda soal pernyataan Bu Mega kepada penguasa? Ya, kalau menurut saya itu jadi nasihat yang bagus untuk kita semua yang sedang menjalankan roda pemerintahan ini, menjadi bagian dari pemerintahannya Pak Jokowi, PDIP, Golkar, PKB juga masih termasuk, Nasdem pun juga, itu sama-sama menjaga supaya demokrasi ini masih dalam relnya. Jadi kita tidak menyalahgunakan kekuasaan yang sekarang kita sedang pegang di masing-masing pos kementerian ataupun lembaga, dan tetap mengedepankan asas transparansi dan juga keadilan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Kalau tadi misalnya Mas Ciko bilang kita tetap ada di pemerintahan, memang benar kan. Kita lihat sekarang menteri-menterinya PDIP juga tetap bersama Pak Jokowi gitu menjalankan roda pemerintahan hari ini. Dan kalau dibilang portofolio menteri di Kim itu lebih banyak, kalau kita lihat menteri yang sampai ke bawah kan juga bukan hanya punya Kim. PKB itu Kementerian Desa ada juga pasukannya sampai ke tingkat desa gitu. Jadi kalau misalnya dilihat fair ya sebenarnya masing-masing punya celah untuk menggunakan kekuasaannya untuk menjadikan pemilu ini sebagai alatnya ke mereka gitu di tempat atau posnya masing-masing. Jadi ya buat kita sama-samalah kita menggunakan pesannya Bu Mega ini supaya kita tetap dalam rel dan peraturan yang ada. Jadi ini dianggap sebagai nasihat. Tapi apakah Mbak Putri melihat ada tanda-tanda indikasi bahwa gaya yang diterapkan penguasa saat ini, maksudnya adalah pemerintahan Presiden Jokowi, itu mirip seperti Orba? Ya. Tentu saja menurut saya malah sangat jauh ya, karena kalau kita lihat sekarang kebebasan berpendapat misalnya, penggunaan media sosial untuk melontarkan pendapat terutama di antara generasi muda itu menjadi hal yang sangat normal sekarang, dan tidak ada yang menghalang-halangi kita untuk berpendapat pada saat ini, apalagi di media mainstream seperti sekarang yang kita lakukan. Terus kalau kita lihat misalnya penggunaan aparat penegak hukum, justru kita mendengar juga ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan aparat untuk melanggengkan kekuasaannya dalam pemilu yang ini gitu. Dan itu pun juga sedang kita telaah dan sudah kita laporkan kepada Bawaslu. Jadi dengan adanya mekanisme pelaporan dugaan kecurangan pemilu ini misalnya, justru kita bisa sama-sama menggunakan forum ini supaya kita bisa menggunakan kepala dingin dan juga melaporkan kalau ada dugaan kecurangan tersebut di paslon yang lain gitu. Baik. Oke, Mbak Putri dan juga rekan-rekan, tampaknya Mas Gamal sudah hadir. Silakan bergabung, Mas Gamal. Oke, Mas Gamal dari Ketua DPP PKS. Silakan bergabung. Selamat malam, Mas Gamal. Malam. Oke, baik. Mas Gamal, langsung saja saya tanya, nggak apa-apa ya? Please, go ahead. Baru sampai langsung ditanya. Oke, Mas Gamal, tadi kita sudah putarkan pernyataan Bu Mega. Saya rasa Mas Gamal juga sepasti sudah mendengar soal bagaimana Bu Mega menyinggung baru berkuasa tapi sudah mau bertindak seperti Orde Baru. Apakah dari Koalisi Perubahan mengamini pernyataan Bu Mega tersebut bahwa indikasi cara-cara Orde Baru terjadi hari ini? Ya, pertama saya ingin melihat bagaimana kita mungkin bisa belajar dari salah satu catatan kritis Kontras ya, yang menyampaikan 6 poin yang saya pikir itu menggambarkan kegelisahan masyarakat hari ini. Mulai dari pertama penempatan PJ di masing-masing kepala daerah ya, yang dipertanyakan akuntabilitas dan transparansinya. Lalu kedua juga bagaimana putusan MK kemarin yang sudah diputuskan oleh MK bahwa itu memiliki catatan moral yang besar gitu. Lalu ketiga terkait netralitas Polri. Ada laporan yang kita dengar dari berbagai media, indikasi oknum yang itu terlibat dalam pemasangan baliho misalkan APK. Lalu keempat, dan ini disampaikan oleh Kontras ya, yang tidak kalah penting adalah terkait dengan netralitas TNI yang itu direpresentasikan oleh dua hal ya, mungkin pemilihan Panglima TNI yang baru. Dan yang kelima yang tidak kalah penting adalah mobilisasi ASN yang itu menjadi salah satu tantangan dalam konteks ya netralitas ke depan. Jadi ada 6 catatan yang disampaikan termasuk juga BIN ya. Dan saya pikir kemarin lusa contohnya saya bertemu salah satu warga di dapil saya di Malang Raya, Pak Rusa namanya, dari RW 14 Cau Jajar. Dia pun menyampaikan kegelisahannya begitu tentang bagaimana putusan MK. Beliau menggunakan diksi yang hampir serupa dengan yang digunakan oleh Ibu Mega, yaitu
jengkel, atau kalau bahasa orang Jawa itu pegel. Ya, nah itu mungkin poin saya yang kedua, bahwa laporan kontras. Dan kalau kita lihat data sebetulnya, saya pikir berbagai indikator-indikator ya internasional, misalkan kita buka data demokrasi indeks kita, 2020 kemarin paling buruk dalam 14 tahun terakhir. Bahkan sekarang pun kita di bawah Malaysia, Filipina, Timor Leste ya. Bahkan kalau kita lihat indeks persepsi demokrasi pun hasilnya cukup tidak memuaskan begitu. Artinya dari 3 hal itu, satu, laporan berbagai LSM, kedua, data, dan hal-hal yang saya temui di masyarakat, saya pikir kita punya tanggung jawab moral yang sama. Dan bagi saya, pemilu ini soal kedaulatan kita untuk memilih siapa pemimpin yang menghendaki kita. Sehingga setiap upaya melakukan kecurangan itu adalah menginjak-injak kedaulatan kita bersama. Dan my last point ya, dalam konteks ini, saya sebagai anak muda sebetulnya berharap ya generasi-generasi senior ya itu bisa memberikan teladan kepada kami. Karena tugas kita bukan sekedar memenangkan kontestasi politik, tapi lebih jauh dari itu. Menginspirasi generasi muda untuk berpolitik dengan santun, bijak, dan berkarakter. Dan kalau teman-teman merasa bahwa demokrasi kita baik-baik saja, berikan saja 1-2 angka kepada saya untuk meyakinkan kita semua. Mas Uki, ada berbagai indikasi tadi, indikator yang disampaikan oleh Mas Gamal, dan salah satu pihak yang tertuduh memainkan gaya-gaya Orba itu adalah dari pasangan Prabowo Gibran karena didukung oleh penguasa saat ini. Jadi itu hanya sekedar nasihat yang tidak berlandaskan indikator-indikator nyata, atau bagaimana menurut dari koalisi Prabowo Gibran? Iya, saya pikir itu adalah nasihat dari seorang ibu ya yang dihormati semua orang di Indonesia. Jadi Pak Presiden menghormati Ibu Megawati, rakyat juga menghormati Ibu Megawati. Jadi saya pikir nggak ada yang perlu terlalu dipermasalahkan gitu. Semuanya di antara kita di sini ada paslon 1, 2, dan 3 adalah bagian dari penguasa. Jadi menjadi relevan ya ketika Ibu Megawati ya Ketua Umum Partai PDIP, partai di tempat Pak Jokowi bernaung dan 7 menteri yang lain juga bernaung ya. Ini kemudian memberikan nasihat. Tapi fotonya gitu di baliho PSI. Ya, memang PSI tegak lurus dengan Pak Jokowi. Ya, ketika Pak Jokowi sedang dihantam sana sini, ya PSI tetap tegak lurus bersama Pak Jokowi. Oke, cuman saya kembali kepada yang tadi ya. Mari kita bedah lagi ya. Tadi saya sudah berbicara tentang siapa itu penguasa ya. Dan sekarang saya ingin membicarakan seperti apa itu Orde Baru. Ketika seorang presiden, ketika seorang menteri ingin mempraktekkan sesuatu yang sudah dipraktekkan dulu di zaman Orde Baru juga nggak akan bisa, Mbak. Juga nggak akan bisa. Sekarang ini sistemnya sudah berbeda ya. Sekarang ini sistemnya sudah berbeda, di mana pertama presiden dipilih langsung, GBHN sudah tidak ada di ini kan oleh MPR dan lain-lain. Jadi sistem itu sudah berbeda. Seorang presiden itu adalah sistem operator. Jadi berlebihan kalau Bu Mega mengistilahkannya mau bertindak seperti Orde Baru? Enggak, itu kita anggap saja sebagai nasihat dari seorang ibu yang kita tuakan lah. Jadi biasa saja lah. Penguasa yang disebut penguasa juga semuanya juga di sini punya kue kekuasaan. So semuanya biasa-biasa saja. Termasuk juga Orde Baru juga sebenarnya tidak akan bisa dilakukan oleh Presiden, Menko, bahkan Menteri sekalipun karena sistemnya sudah kondisi berbeda. hari ini jauh apalagi sekarang kita sudah memasuki eranya desentralisasi. Ya, kekuasaan pemerintah pusat udah nggak begitu kuat lagi gitu. Dan di era desentralisasi ini kita sama-sama tahu lah 54% ya kepala daerah itu dari kadernya Ibu Megawati, sekitar 312 orang kurang lebih ya. Dan di DPR juga misalnya ada 22,26% ya, atau sekitar 120 ya kursi itu adalah kadernya PDI. Sehingga pusat kekuasaan yang tersentralisasi di seorang presiden itu udah nggak bisa diulangi lagi, Mbak. Baik kalau begitu. Mbak Dahlia, jadi apa sebetulnya contoh konkret gaya Orba yang sedang dimainkan penguasa saat ini tuh contohnya apa sih? Sebelum saya di P3 ya, saya adalah seorang pemerhati kepemiluan. Dan banyak dalam diskusi-diskusi evaluasi demokrasi yang saya sampaikan di 2 tahun terakhir, 2021-2022, dalam forum-forum di Asia Democracy Network, forum-forum Unfrel, Asia Network for Free Elections, itu saya mengungkapkan penelitian saya tentang fenomena oligarki dalam kepemimpinan nasional. Jadi sebenarnya
derajat oligarki itu sudah sangat mengental. Kenapa? Karena memang koalisi pemerintahan itu begitu gemuk, sehingga kemudian tidak ada check and balance yang setara gitu di parlemen, dan itu diperparah dengan situasi sekarang. Ketika menjelang pemilu berikutnya ada perekayasaan dalam proses judicial review untuk melanggengkan kekuasaan melalui menganulir pasal tentang batas usia calon wakil presiden. Dan perekayasaan itu adalah salah satu bentuk politik penggunaan hukum untuk alat politik. Ya. Dan itu biasanya memang kemudian mengindikasikan betapa oligarki itu begitu kuat untuk melanggengkan dinasti dengan memanfaatkan instrumen-instrumen kekuasaan. Yang tadinya eksekutif dan yudikatif itu harusnya menyeimbangkan, ini tidak, ini berkolaborasi. Justru kedua-duanya menyatu, bukan saling mengawasi, menyatu untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, ini yang kemudian menurut saya yang menurunkan derajat demokrasi yang disebutkan Bung Jamal tadi. Kalau saya melihat pernyataan Bu Mega itu selain nasihat, beliau juga ingin menyatakan bahwa ini ada narasi yang menurut pandangan saya. Kenapa beliau menyatakan seperti itu? Karena ada narasi yang seakan-akan ingin menyampaikan kepada masyarakat, kita semua baik-baik aja loh, politik santuy, politik riang gembira. Saya setuju, saya sangat setuju politik riang gembira. Tapi tidak kemudian tujuannya bahwa kita riang gembira itu meninggalkan akal waras kita untuk melihat beberapa fenomena-fenomena ketidakadilan yang masih ada gitu ya. Jadi masyarakat itu tidak boleh dibutakan, dihijabkan kalau dalam bahasa kami ya. Kita tidak boleh terhijab dengan masalah kemudian ditampilkan sebuah tahun-tahunan, oh semuanya baik-baik aja, karena katanya ada istilah orang lapar itu cukup dihibur dengan badut aja juga udah diem gitu. Baik, Kita nggak mau kayak gitu, gitu ya. baik. Kita ingin boleh kita berpolitik riang gembira, santuy itu boleh. Tapi ingat, ketika ada fenomena-fenomena ketidakadilan itu harus diangkat, sehingga sehingga orang kemudian bisa menilai ketika dia ingin memilih, oh saya pilih mereka yang betul-betul memperjuangkan keadilan dan melihat betul apa yang menjadi masalah sekarang sehingga bisa menghasilkan solusi nantinya. Baik Mbak Dahlia, dan apakah tuduhan atau nasihat yang disampaikan Bu Mega hari ini memang relevan sesuai dengan kondisi kita hari ini, atau ini demi kepentingan elektoral Ganjar Mahfud? Nanti Mas Umam silakan dijawab, kita jeda dulu pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi.